Halo semuanya, saya Ebenezer Jeremiah Simandulang dari STI Gentiaras. Ingin menjelaskan apa itu informasi pemasaran dari internal maupun eksternal dan berikan contohnya. Jadi internal atau yang sering disebut juga sebagai internal marketing merupakan jenis pemasaran yang sering dilakukan agar perusahaan memiliki reputasi yang baik. Internal marketing merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan di dalam perusahaan, mulai dari cara untuk sejahterakan karyawan, cara untuk mencapai tujuan perusahaan, hingga cara membenahi perusahaan agar menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, internal marketing juga sangat diperlukan untuk citra merek, brand, produk maupun jasa yang dihasilkan. Contohnya, pemasaran eksternal merupakan sebuah tugas dari manajer dan organisasi pemasaran perusahaan yang harus dijalankan. Tujuan dilakukannya pemasaran eksternal adalah untuk memahami setiap kebutuhan perusahaan, menciptakan produk maupun layanan jasa, dan dapat mengupayakan terjadinya transaksi pembelian agar pihak perusahaan dengan para pelanggan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan proses riset pemasaran. Terdapat 6 langkah dalam riset pemasaran yang efektif. 1. Mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Beberapa riset bersifat eksploratif, yaitu memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemungkinan solusi baru. Deskriptif, yaitu perusahaan menghitung permintaan. Contohnya seperti di dalam perusahaan ada masalah. Nah, di dalam perusahaan itu mendefinisikan apa masalah yang terjadi di dalam perusahaan itu dan mengambil keputusan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dan membuat riset agar masalah tersebut bisa teratasi dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengembangkan secara rencana riset. Untuk mengembangkan rencana riset, kita mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Jadi dari yang kedua ini, mengembangkan rencana riset itu, dari hasil yang pertama tadi sudah didefinisikan masalahnya dan sudah diriset apa keputusan alternatif yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan. Nah, di nomor 2 ini kita kembangkan yang kita sudah rencanakan di nomor 1 yang tadi, dengan bertujuan agar masalah tersebut tidak membengkak atau menjadi masalah yang lebih besar lagi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Terdapat 4 masalah utama yang timbul dalam survei. Responden tidak pernah ada di rumah, menolak bekerja sama, memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur, dan pewawancara bias atau tidak jujur. Metode pengumpulan data maju pesat. Berkat perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi, berbagai perusahaan riset telepon melakukan wawancara dari lokasi pusat, menggunakan pewawancaraan profesional untuk membaca sekumpulan pertanyaan dari monitor dan mengetikkan jawaban responden ke komputer. Jadi nomor 3 ini maksudnya adalah mengumpulkan informasi. Maksud dari nomor 3 ini mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi itu ada 4 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu kalau kita datang ke rumahnya langsung mengumpulkan informasi, bisa jadi orangnya tidak ada di rumah atau pergi atau ada urusan apa yang lain. Nah, itu minus 1 di situ. Tapi kita bisa lebih leluasa untuk mengumpulkan informasi jika kita ada di sana. Nah, itu masalah utama yang timbul dalam survei dalam mengumpulkan informasi. Nah, kan ada 4 masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang itu menolak bekerja sama. Nah, sekarang yang ketiga, memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Nah, dalam mengumpulkan informasi tersebut, kadang-kadang orang yang kita tanya itu bisa jadi dia itu bohong tidak jujur, atau memberikan jawaban yang asal-asalan agar informasi tersebut terlihat bagus atau baik. Itu masalah yang ketiga. Dan masalah yang keempat, masalah yang ketiga ini dari orang yang kita wawancarai, sedangkan masalah yang keempat ini
dari kita yang wawancarain dia gitu. Kita yang bohong ke dia gitu. Atau jawaban dia kita tidak sampaikan sesuai dengan jawaban yang dia katakan. Itu masalah yang keempat. Ada tiga, ini mengumpulkan informasi. Ada 4 masalah tapi di situ. Nah sekarang ini yang keempat, karena metodenya ada 6, ini yang keempat. Yang keempat ini menganalisis informasi satu langkah sebelum langkah terakhir adalah menyimpulkan temuan dengan mentabulasikan data atau mengembangkan distribusi frekuensi. Riset, menghitung rata-rata dan mengukur depresi variabel-variabel utama dan menerapkan teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menentukan temuan tambahan. Maksudnya ini menganalisis satu informasi. Nah, kita melakukan langkah sebelum langkah terakhir, yaitu mengumpulkan temuan dengan mentabulasikan data atau mengembangkan distribusi frekuensinya sebelum langkah terakhir, yaitu langkah sebelumnya sebelum langkah terakhir gitu. 2 terakhir gitulah. Yang kelima, mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen, yang juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang dapat dipahami. Maksud dari nomor 5 adalah mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Nah, agar keputusan yang dihadapi manajemen itu juga harus bisa dipertimbangkan dengan cara mempresentasikan temuan riset dengan cara yang dapat dipahami. Jadi kalau manajemen itu menemukan suatu riset, nah dia harus mempresentasikan ke perusahaan tersebut dan melakukan cara agar masalah-masalah atau problem yang di dalam maupun di luar saat pemasaran itu bisa dipresentasikan dalam cara yang dapat dipahami atau dimengerti dengan semua orang gitu, agar pemasaran ini terus berjalan lancar. Yang keenam adalah pengambilan keputusan harus mempertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, mereka mungkin memutuskan untuk menolak kesepakatan. Intinya, riset dan bukti yang kuat akan membantu pengambilan keputusan. Jadi maksud nomor 6 ini adalah pengambilan keputusan itu harus dipertimbangkan dengan bukti. Jadi misalnya ada penemuan atau ada pengambilan keputusan. Nah, itu harus sesuai dengan buktinya. Nah, dipertimbangkan buktinya itu pas sesuai apa enggak gitu. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan itu rendah, mereka mungkin aja bisa menolak keputusan. Yang menolak keputusan kesepakatan. Jadi riset dan bukti harus sesuai, harus balance gitu, agar mudah untuk mengambil keputusan dalam pemasaran tersebut, barang maupun jasa tersebut. Sekian penjelasan 2 soal dari saya, Ebenezer Jeremias Simandulang dari SD Yentiara.